Halo kawan Raya, selamat datang di podcast Inspiraya. Babak 2, kita bicara soal transformasi dan kesuksesan ini Pak, Mas Ade. Jadi saya pernah dengar Mas Ade, by the way saya follow juga macam-macam Oh ini, iya, mulai di makasih. YouTube, mulai di IG gitu. Karena istri saya yang ngingetin saya untuk hidup sehat, hidup lebih sehat begitu ya. Iya, Jadi iya. saya pernah dengar Mas Ade bilang bahwa yang penting dalam hidup itu, nah ini yang penting ini, rekan-rekan kawan Raya ini denger nih. Yang penting dalam hidup itu adalah konsistensi. Konsistensi dalam mengincar ataupun mengejar. Itu ada dua proses tuh, mengincar dan mengejar sebuah goal tadi gitu. Nah mungkin Mas Adi boleh dong berikan tips-tips begitu, bagaimana sih menjadi orang yang konsisten. Saya tambahin satu lagi, konsisten dan persisten, sehingga bisa sampai menjadi seorang maestro dan champion sampai sekarang. Silakan Mas. Ya mungkin kalau saya rasa kembali lagi yang namanya konsistensi itu sebenarnya pemaknaan Ya. gitu ya. Jadi konsistensi itu sendiri teman-teman sekalian, atau yang namanya disiplin atau yang namanya kepatuhan itu adalah sebenarnya lebih kepada pemaknaan orang terhadap kita. Tapi kalau saya boleh jujur melihat diri saya sendiri, misalnya saya tiap hari olahraga Bang. Sampai hari ini kan tiap hari aja olahraga aja. Saya nggak olahraga kalau capek gitu aja. Jadi saya nggak ada aturan misalnya olahraga itu berapa kali seminggu atau apa, nggak ada. Setiap Ya, hari. ya saya olahraga setiap hari, sama kayak orang tanya, kamu mandi kapan? Ya nanti ntar 3 kali seminggu, kan nggak gitu kan. Ya udah, saya mandi ya setiap hari aja. Saya sikat gigi tiap hari. Ya kebetulan sibuk banget nggak sempat mandi, ya udah nggak sempat mandi gitu. Kayak abang lagi jalan-jalan ke Eropa nggak sempat mandi kan gitu ya, karena dingin juga kadang-kadang. Aduh ya udah nggak sempat gitu. Nah jadi sebenarnya aktivitas tersebut saya jalankannya dengan senang hati aja saya lakukan. Jadi yang utama teman-teman sekalian itu sebenarnya lebih kepada yang tadi saya katakan itu pemahaman. Oke. Jadi konsistensi itu terjadi gitu karena ada sebuah pemahaman. Nah pemahaman dalam hal yang saya sering katakan sama abang tadi, misalnya ketika kita setiap hari kita mandi, sikat gigi gitu, kita keramas, cuci rambut dan sebagainya, itu kita membersihkan badan luar. Betul. Kecerdasan kita akan kebersihan badan luar itu tuh tinggi. Tinggi. Sehingga jadi nggak perlu istilahnya pujian dari orang atau signifikansi atau mendapatkan yang namanya penghargaan dari muri bahwa wah Paling Bang, bersih di ya, sedunia gitu. Nggak ada. ya mendapatkan penghargaan karena selama 40 tahun terakhir ini terus mandi setiap hari gitu kan gitu ya. Itu kita nggak butuh penghargaan tersebut karena kita tahu bahwa kecerdasan atau pemahaman kita akan kebersihan yang begitu tinggi, bahwa mandi itu bukan signifikansi, mandi adalah kontribusi. Nah jadi begitu pun juga dengan yang saya lakukan tadi. Saya melakukan aktivitas olahraga itu adalah lebih kepada saya menyadari bahwa sehat itu definisinya adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada badan kita. Sekali lagi ulang Mas. Sehat itu adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan buat badan kita. Buat badan kita, betul. Nah contohnya misalnya kayak gini. Kalau seandainya kita melakukan aktivitas olahraga, kan asosiasinya itu kan pasti menguatkan hati. Benar. Memberikan istilahnya oksigen ke dalam darah kita. Jantung kita akan bertepuk tangan karena ototnya dilatih sehingga jadi dia makin kuat. Nafasnya kita makin lebih enak. Ketika otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya bertepuk tangan, terima kasih. Karena tulangnya juga kuat, akhirnya geraknya kita jadi normal sehingga kadar lemaknya juga jadi turun. Jadi pada saat itulah terjadi yang namanya keseimbangan komposisi tubuh kita, yaitu adalah si pemegang saham di tubuh kita. Tubuh kita membayangkan tubuh kita seperti bank raya, itu seperti institusi, seperti perusahaan. Ya. Dimiliki oleh 5 pemegang saham. 5 pemegang saham. Ya, pemegang saham pertama adalah si cairan yang harus diseimbangkan. Pemegang saham kedua adalah organ tubuh kita kayak jantung, paru-paru, ginjal, liver dan sebagainya yang harus dilestarikan kesehatan dan fungsinya. Lalu nomor 3, tulang harus kuat. Nomor 4, otot harus kencang. Nomor 5, lemak harus rendah. Itu saya yang harus rendah. Nah, kelima itu kalau bisa berjalan sesuai dengan apa yang baru saya sampaikan, maka pada saat itulah maka kesehatan yang akan menjadi konsekuensinya. Nah, tapi uniknya teman-teman sekalian, dari 5 pemegang saham itu, otot kalau dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, problemnya otot kita sejak umur 30 tahun ke atas, karena mungkin juga seiring dengan gerakan kita yang makin berkurang gitu ya dan sebagainya, akhirnya ototnya menurun. Terjadi kekurangan otot kita. Sejak umur 30 tahun, setiap tahun terjadi penurunan 1% daripada massa otot kita. 1% itu setara dengan 1-3% fungsi. Nah, jadi artinya kalau seandainya terjadi penurunan massa otot, berarti berpengaruh ke kekuatan dari tulang itu sendiri. Jadi makanya kenapa permasalahan osteopenia atau permasalahan
orang tua diasosiasikan dengan tulang yang lemah itu bukan karena semata-mata kurang minum susu gitu, tapi semata-mata karena memang ototnya berkurang. Nah, jadi ketika terjadi yang namanya permasalahan osteopenia disebabkan karena yang namanya sarkopenia. Jadi sarkopenia itu adalah otot yang hilang. Osteopenia adalah permasalahan si tulang, bisa osteoporosis, osteoartritis dan sebagainya. Semua yang peradangan tulang dan sebagainya. Nah, jadi sarkopenia, obesity, ternyata itu adalah segitiga yang kita kena sekarang hari ini, yang akhirnya menyebabkan karena permasalahan tulang geraknya jadi kurang, metabolismenya jadi lambat, akhirnya pembakaran kalorinya jadi sedikit. Dan pada saat itu akhirnya lemaknya jadi meningkat. Dan lemak meningkat akhirnya apa teman-teman sekalian? Ini adalah cerminan daripada berbagai permasalahan metabolik sindroma hari ini. Jadi jantung, paru-paru dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman membayangkan sebuah perusahaan itu, makanya kenapa kita butuh sebuah keseimbangan itu tadi. Nah, keseimbangan itulah yang makanya kenapa yang harus kita lakukan itu. Jadi dari paparannya Mas Ade, saya rasa olahraga itu bagaimana membuat badan kita senang, betul. Pain-nya or pleasures-nya kan gitu ya. Tapi betul. kebanyakan asosiasinya ya. Kebanyakan netizen dan juga kebanyakan insan Bang Raya kayaknya olahraga itu masih diasosiasikan dengan aduh ntar capek, ntar sakit gitu, ntar pegel gitu ya. Iya. Sehingga bagaimana caranya olahraga itu kan sebagai itikat baik kan kayak gitu. Jadi kita bekerja ini kan juga harus punya itikat baik. Sama seperti olahraga juga kan. Betul. Nah, kalau kita asosiasikan ini olahraga dan juga bisnis seperti berkompetisi di arena olahraga begitu. Iya. Seperti kita lagi Mas Ade misalnya menjalankan usahanya atau bisnisnya, teman-teman insan Bang Raya juga lagi bekerja menjalankan bisnis kita ini. Apa yang bisa Mas Ade ambil benang merahnya begitu dari dunia olahraga sehingga bisa menjadi insight kepada kami begitu. Ya, jadi kalau kita berbicara konsep yang namanya pain and pleasure itu tadi, jadi kita berbicara konsep yang namanya yang satu kita jadikan sebagai kesenangan, yang satu kita jadikan sebagai penderitaan. Nah, keputusan kita untuk mengasosiasikan sesuatu itu sebagai penderitaan atau kesenangan, silahkan aja hak kita untuk membuat asosiasi tersebut. Cuma pertanyaannya adalah kalau kita melakukan hal tersebut, dia akan mendekatkan kita pada sehat, mendekatkan kita pada juara, mendekatkan kita pada sukses, mendekatkan kita pada berhasil, atau kebalikannya justru itu hanya menjadi justifikasi pembenaran untuk hanya ibaratnya menghibur diri kita karena kita akhirnya nanti kalah atau gagal atau tidak berhasil tadi gitu. Nah, sebagai contoh teman-teman sekalian, misalnya ketika kita mengasosiasikan misalnya ceritanya ada makanan yang kalorinya tinggi dan mungkin kita asosiasikan kan enak kalau kita tanya misalnya martabak manis. Saya bilang, Bang Kas coba sebutkan 5 definisi martabak manis. Pasti 1 gurih, renyah, lalu apalagi manis, lalu Toblerone, Ovaltine, lalu apalagi lalu kejunya ini apa gitu. Jadi asosiasinya semuanya menguatkan hati. Nah, ketika asosiasi martabak manis sebagai menguatkan hati, maka aksi kita adalah pasti akan mengambil martabak itu untuk kita makan. Tapi kebalikannya, kebetulan ada istri Bang Kas, pas ngelihat martabak manis, dia senyum-senyum aja. Dia santai aja. Lalu abang bilang, kok kamu gak makan gitu kan? Nah, mari kita investigasi apa yang ada di isi kepala istrinya Bang Kas. Yaitu adalah ternyata dia bilang apa? Gak gitu ya Bang ya, kenapa? 1 menit kita membakar 5 kalori. Oh, siap. Itu 1 potong itu tuh 350 kalori. Sedangkan tadi barusan abang baru makan itu udah setengah loyang. Itu udah kurang lebih hampir 2000 kalori udah masuk. Nah, berarti kita mau bayar utangnya berapa banyak tuh Bang untuk kalau kayak gitu. Kalau saya sih mendingan ya 1 oke lah saya cicipin ini apa, tapi habis itu udah. Nah, jadi di situ dia punya asosiasi cara pandang yang berbeda dengan menganggap bahwa martabak manis itu sebagai penderitaan bagi dia kalau seandainya dia makan terlalu berlebihan. Apalagi ditambah nanti akan terjadi inflamasi di pembuluh darah, lalu gulanya tinggi, akhirnya akan terjadi roller coaster energi. Jadi saya jadi kepengen makan lagi. Saya tidak mengenal rasa kenyang. Lalu kalori yang masuk, karbohidrat nanti akan disimpan di dalam sel lemak. Dan lemak saya nanti tambah banyak lagi, saya nggak bisa turun berat badannya. Nah, jadi pemahaman istri abang terhadap hal tersebut, itu akhirnya dia bilang membuat akhirnya dia didekatkan dengan si sehat itu sendiri.
Nah jadi poin saya kalau kita terjemahkan ke dalam kegiatan usaha itu pun juga sama. Kenapa kita mau berusaha menciptakan satu produk yang baik? Kenapa kita berusaha untuk mau kerja dari pagi sampai malam? Karena ada sebuah asosiasi yang menguatkan hati kita untuk kita bilang bahwa ini bermanfaat kalau seandainya nanti hasilnya berguna bagi penghasilan yang saya bisa dapatkan untuk menghidupi keluarga saya. Saya sayang sekali sama anak-anak saya. Kedua, kalau saya bikin satu produk yang bisa memberikan nilai tambah, makanya kenapa ada istilah definisi entrepreneurship, yaitu adalah as a problem solver gitu. Yaitu adalah cuma dalam prosesnya kita mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungan sendiri, saya katakan sama abang juga, keuntungan ada yang sifatnya yang namanya tangible profit. Ya kalau kita berbicara keuntungan secara tadi cuan gitu ngomongnya. Tapi ada juga yang disebut yang namanya intangible profit. Nah jadi makanya tadi waktu abang pertama kali ketemu saya, waduh Mas Ade banyak ya bisnisnya, usahanya ini apa gitu. Saya bersyukur saya punya kegiatan usaha yang cukup banyak, tapi kalau saya boleh jujur dalam saya mengasosiasikan usaha saya juga, saya selalu merasa bahwa sebenarnya kalau mau dibilang secara cuan atau apa itu juga nggak gampang juga gitu ya. Tapi kalau abang tanya sama saya, intangible profit yang saya dapatkan itu berlimpah. Orang-orang yang datang ke gym saya, yang tadinya ketergantungan obat, sekarang dia mandiri obat. Yang tadinya misalnya punya permasalahan dengan penyakit, misalnya diabetes tipe 2, sekarang akhirnya penyakitnya turun. Either dia akhirnya jadi prediabetes atau bahkan sekarang akhirnya jadi normal. Yang tadinya punya permasalahan dengan tekanan darah yang tinggi, akhirnya sekarang udah gak ada punya masalah. Akhirnya udah gak pusing-pusing lagi dan sebagainya. Yang tadinya narkoba, akhirnya sekarang udah berhenti. Yang tadinya merokok, berhenti merokok. Dan sebagainya. Yang tadinya nomor celananya 48, nomor celananya di atas 40, sekarang akhirnya udah turun, udah jadi 36, udah turun-turun lagi. Nah jadi pertanyaan saya, what's in it for me when it comes to cuan? Gak ada. Tapi what's in it for me when it comes to yang namanya intangible profit. Itu memberikan kekayaan pemenuhan hati bagi saya. Nah jadi maksud saya kalau kita berbicara dalam urusan kegiatan usaha teman-teman sekalian, ya bisa jadi usaha yang tertentu bisa jadi mungkin jauh lebih menguntungkan gitu. Tapi mendapatkan profitasi dalam hal pemenuhan hati itu juga bukan suatu hal yang kecil gitu loh. Ini menarik Mas Ade. Jadi Betul. Mas Ade ini kan bertransformasi dari atlet, ya kan, juara dunia, seorang atlet berhasil meraih beragam gelar juara begitu. Kemudian bertransformasi jadi pemilik usaha dengan mindset yang bukan hanya tangible profitability, tapi juga punya mindset yang intangible profitability, dapat dua-dua. Kalau istilahnya kita Bank BRI Pak, induk usaha kita, itu juga sama Pak, bisnis modelnya mesti juara di bumi dan juara di surga gitu. Amin. Karena kalau kita bantu UMKM, satu Indonesia ini mendoakan Bank BRI semua. Sehingga alhamdulillah, syukurilah jadi grup keuangan BRI juga maju terus. Betul. Nah yang pengen saya tanya sebenarnya begini Mas. Sebagai seorang pemilik usaha kan, dan juga berhasil menginspirasi seluruh bangsa Indonesia lewat channel YouTube-nya dan IG-nya. Apakah ini yang kita bilang dari itikadnya Mas Ade untuk bermanfaat bagi sekitar, atau ada itikat yang lain gitu? Mungkin mau ikut pilkada atau apa begitu mungkin. Nah, ini sebenarnya bagaimana mencermatinya tadi? Apakah itikat ini merupakan sebenarnya dari kata itikat tadi Mas tadi Bang. Jadi itikat itu kan hasrat tanpa pamrih. Nah, jadi ada kata tanpa pamrih di belakangnya tadi. Nah, jadi seperti yang saya lakukan itu benar-benar murni. Kalau saya gampangnya begini kalau teman-teman sekalian, ada istilah yang mengatakan seperti ini. Demi yang lain pepohonan berbuah. Demi yang lain sungai mengalir. Demi yang lain sapi memberikan susunya. Dan demi yang lain itulah hidup manusiamu katanya. Nah, jadi kalau ibaratnya matahari itu, alamnya itu dia bersinar. Jadi orang mau bilang terima kasih, nggak terima kasih, dapat penghargaan atau enggak, dia nggak ada masalah. Karena memang dia tetap akan bersinar. Nah jadi kalau kita membayangkan manusiamu itu adalah memberi, jadi mau dibilang nanti dari hasil memberinya jadi dapat cuan, dapat opportunity, lalu nanti bisa jadi apa, silakan. Atau nggak dapat apa-apa sama sekali, saya tetap akan terus memberi. Makanya kenapa ada istilah orang bilang kita nggak akan pernah kehabisan dalam memberi, karena apa? Karena secret of living katanya is forgiving, yaitu apa yang kita berikan. Mungkin saya tidak bisa memberikan barang karena saya bukan orang yang kaya, saya nggak punya uang yang banyak. Tapi saya bisa memberikan mereka perhatian, atensi, saya bisa memberikan mereka penghargaan, apresiasi, saya bisa memberikan mereka
kasih sayang, dan juga istilahnya perhatian yang baik gitu ya, yang disebut namanya afeksi. Jadi 3A kalau orang bilangnya, namanya atensi, apresiasi, afeksi, adalah sesuatu yang sederhana. Kita bisa kasih senyuman doang kok. Kadang-kadang kita kasih bunga juga, boleh juga, murah juga, tuh tinggal metik aja gitu ya. Tapi poinnya Apalagi adalah bunga bank. betul. Jadi poinnya adalah kalau menurut saya lebih kepada gini Bang. Jadi kita melihat potensi kita sebagai manusia, kita bilang kita masih dikasih kesempatan loh buat hidup ini. Nah ketika kita dikasih kesempatan buat hidup, jadi ada istilah orang yang mengatakan seperti ini, kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Nah berarti kalau datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa, hidup itu adalah memberi esensinya. Tapi beda kalau seandainya datang nggak bawa apa-apa, pulang harus bawa apa-apa. Nah itu berarti hidup adalah akumulasi. Nah uniknya kita, makanya kebalikan hari ini, sibuknya dalam hidup itu sibuk berakumulasi gitu. Padahal yang harus kita lakukan adalah sibuk memberi sebenarnya. Nah makanya kenapa tadi saya katakan tadi, kalau memberi itu ada istilah lain lagi teman-teman sekalian. You cannot give away what you don't have. You can only give away what you have. Absolutely. Jadi gimana mau memberi kalau kita nggak memiliki? Benar. Nah jadi kebetulan saya memiliki gak kemandirian sehat? Iya. Saya memiliki agak transformasi fisik yang saya dapatkan? Iya. Saya memiliki gak kebahagiaan ketika saya bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang lain? Ya udah saya sharing aja. Jadi kalau saya bikin dunia Adere waktu itu, terus terang itu lebih kepada curhatan saya di musim infeksi. Saya nggak tahu mau kemana lagi. Gym saya lagi punya cicilan sama BRI, saya nggak bisa bayar. Nah habis itu ditutup semuanya dan saya juga bingung mesti ngapain. Akhirnya yang saya lakukan adalah hanya cukup ya udah saya curhat kepada masyarakat untuk saya bilang, kita apa yang kita fokuskan di sana, tenaga kita tersalurkan. Kita boleh berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan, tapi jangan lupa kita juga punya opsi cara pandang lain, yaitu adalah kita berfokus kepada kehebatan, keagungan tubuh manusia. Nah makanya di situ dedikasi saya adalah saya cuma ngajarin kepada masyarakat betapa this is the most sophisticated gadget in the whole world. Badan kita tuh mampu, kita tuh nggak, never underestimate your own body intelligence gitu loh. Nah tapi yang terjadi kan kita semuanya mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita. Akhirnya signal yang dikirim, makanya kenapa fight or flight, imunitas menurun. Kalau teman-teman tahu penyakit disebabkan 2 hal Bang. Satu adalah yang disebutnya namanya kekurangan, defisiensi. Kelebihan itu namanya toxicity. Toxicity bisa karena macam-macam, heavy metal, polutan, bisa karena proses fooding, bisa karena emosional, bisa karena radiasi atau energetik. Nah kalau dalam musim infeksi disebut dengan namanya toxicity, kategorinya adalah opportunistic. Artinya apa? Dia mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Nah makanya apakah kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan atau menjadi tuan rumah yang malah ramah pada sebuah kesakitan, itu tergantung daripada nasib perilaku kita sendiri. Makanya kenapa dedikasi saya adalah saya mengedukasi masyarakat untuk supaya biar mereka, yuk kita punya loh kesempatan ini. Jadi kalau ada istilah orang bilang protokol sehat, proteksi tidak hanya dari luar tapi dari dalam. Tidak hanya berfokus kepada bagaimana caranya terjadinya sebuah keamanan, tapi saya akan berfokus kepada keimanan dan keimunan, maka keamanan akan terselenggara. Luar biasa. Kalau istilah bola, best defense is good offense. Gitu. Jadi kita mari olahraga, mari bergerak. Betul Bang. Di situ saya rasa. Mungkin itu juga kalau ditranslate ke dalam teman-teman ya, terutama yang memang kegiatan usaha atau mungkin yang dikenal dengan, saya mengutip terminologinya Abang, yaitu gig apa Bang namanya gig Bang? Economic. Gig economic gitu ya. Kalau orangnya berarti apa Bang? Freelancer. Namanya? Freelancer gitu ya. Pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal itu saya rasa juga sama. Jadi teman-teman sekalian istilahnya membayangkan ibaratnya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain gitu. Kita nggak punya kepamrihan, tapi uniknya nggak tahu kenapa keberhasilan dan kesuksesan itu mengikuti kita. Jadi ada satu cerita Bang yang gampang, yang mungkin saya sering cerita sebenarnya, mungkin orang juga udah bosen dengerin cerita saya ini, tapi mudah-mudahan Abang belum denger gitu. Jadi seekor kucing kecil berputar-putar. Dia muter-muter aja gitu Bang. Dari kejauhan kucing yang tua menghampiri dan bertanya, "Wahai anak muda, kamu sedang ngapain?" Dia bilang, "Saya lagi ngejar ekor saya," katanya. Lalu kucing tua itu bertanya, "Kenapa kamu ngejar ekor kamu?" Dia bilang, "Ya karena di sekolah saya diajarin ini," katanya. "Loh emang kamu sekolah di mana?" kata yang kucing tua itu. Dia bilang, "Saya sekolah di sekolah filsafat kucing." Di sekolah filsafat kucing diajarkan 2 hal. Satu, yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan. Dan kedua, kebahagiaan itu letaknya di ekor kita. Makanya dari tadi saya kejar terus tuh ekor gitu. Saya berharap kalau seandainya nanti saya dapatkan ekor saya, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Nah si bapak tua itu tersenyum dan berkata, "Wahai anak muda, saya mungkin besarnya di gang.
saya mungkin nggak pernah sekolah di filsafat kucing dan sebagainya, tapi saya setuju sama yang kamu bilang bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu memang ada di ekor kita. Tapi saya tahu bahwa kalau seandainya saya kejar itu ekor terus, saya kejar itu cuan itu terus, saya kejar istilahnya si kekayaan atau duit yang banyak atau apapun juga rekening di bank yang berlimpah, kalau seandainya saya kejar yang itu, saya nggak akan pernah mendapatkannya. Tapi apa yang saya lakukan? Hanya cukup saya melakukan segala sesuatunya dengan senang hati satu, dan bermanfaat bukan cuma bagi diri saya, tapi juga bagi kucing-kucing lainnya, Bang. Ya. Luar biasa. Maka apa yang terjadi? Saya tidak perlu mengejar ekor saya, tapi ekor saya yang akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Nah, ini konsep yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah bahwa kalau saya ditanya, saya bukan orang yang brilian yang bisa punya kayak planner yang jago untuk bilang bahwa dari dulu saya udah tahu nih mesti ke bodybuilding, karena bodybuilding nanti bisa ke fitness nanti bisa punya fitness center, bisa ini bisa itu. Nggak ada saya sama sekali. Saya cuma melakukan sesuatu yang saya suka, saya senang, bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Makanya kenapa saya nggak take drugs gitu. Karena bagi saya ibaratnya buat apa saya melakukan hal itu kalau itu nanti merugikan diri saya. Bagaimana saya bisa memberikan kebaikan bagi orang lain juga. Kalau bagi diri saya aja nggak bisa gitu. Jadi ini selaras gitu dengan misinya kita di Bank Raya memang. Betul. Jadi itikat yang dilakukan atau ikhtiar yang dilakukan oleh Mas Ade itu selaras dengan yang kita lakukan di Bank Raya. Jadi kita melihat dulu di 2020 Mas Ade, banyak sekali di layoff kan ya para pekerja. Betul. Mereka jadi mantan karyawan kalau istilahnya Mas Ade. Jadi mantan karyawan ini, tapi mereka nggak patah arang Mas. Betul. Mereka akhirnya transformasi juga. Betul. Karena harus tetap menghidupi keluarga kan iya. masih perlu makan. Tidak ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Jadi mereka menjadi pekerja sektor informal, jadi freelance. Mau itu ojol, mau itu toko online, mau itu merchant, mau jadi agen laku pandai, mau jadi tukang cukur, mau jadi tukang salon, mau jadi macam-macam. Jadi trainer, personal trainer, fitness, kemudian guru honorer, macam-macam. Nah ini yang kita lihat angkanya naik terus Mas. Betul. Nah namun memang menjadi pekerja freelance tadi kan nggak mudah. Harus ada support system kalau kita bilang. Nah salah satu yang dibutuhkan support system tadi ada di industri keuangan tentunya. Betul. Karena sudah barang tentu mantan-mantan karyawan tadi sulit untuk dapat akses ke keuangan tadi. Nah jadi kurang lebih itikat baik tadi sebenarnya yang kita lakukan di Bank Raya tadi. Ya, sama bersyukur banget kalau kami kan ya istilahnya bagian daripada masyarakat, apalagi bisa punya kesempatan ya, artinya dalam hal ini juga dari pihak institusi keuangannya sendiri yang punya pemahaman tersebut gitu ya. Bisa bayangkan kan kalau pemahamannya datangnya dari kita kan jadi sulit gitu ya, tapi ternyata pemahaman itu datang juga dari mereka yang memang mampu bisa memberikan memfasilitasi gitu. Persis kayak misalnya hari ini juga Bang, kayak dalam hal misalnya bahwa bukan cuma rakyatnya yang mau sehat, tapi pemerintahnya juga, policy makernya juga punya pemahaman yang baik, yang ada tentu juga kenapa tidak gitu mengkampanyekan pola hidup sehat, kemandirian dan sebagainya. Mas Ade, jadi kalau kita mau tutup di babak ini, apa yang definisi suksesnya bagi Mas Ade tadi? Saya rasa tadi bagus banget. Saya dengar the biggest room itu apa? Ternyata room for improvement ya. Jadi itu saya rasa highlights terbaik saya hari ini begitu. Tapi saya pengen dengar definisi suksesnya Mas Ade itu secara pribadi itu apa sih Mas? Silakan Mas. Ya mungkin tadi yang saya katakan tadi. Jadi sukses itu seperti buah dan bunga lah. Jadi buah yang manis dan matang, bunga yang mekar dan wangi gitu. Itu adalah sebuah konsekuensi yang mau tidak mau kita pasti akan menerimanya ketika terjadinya sebuah akumulasi daripada investasi perilaku kita yang hobinya nyiramin akarnya gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian semuanya juga memang melakukan sesuatu yang baik gitu, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, saya rasa keberhasilan kesuksesan itu ibarat seperti ekor kucing tadi, dia akan mengikutinya gitu. Jadi definisi sukses bagi saya kurang lebih sesederhana itu gitu. Konsisten dan persisten ya. Betul. Mas Ade, kalau kita mau sampaikan ke teman-teman kawan konsisten itu istiqomah ya. Istiqomah. Betul. Istiqomah. Jangan suuzon. Harus istiqomah, nggak boleh juniper. Julid nyinyir baper itu nggak boleh. Mas Ade, ini kita lagi mau sharing dengan teman-teman kawan raya yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kalau menurut Mas Ade itu apa sih 1-2 perilaku, attitudes begitu, yang bisa kita
amplifikasi ke dalam gitu untuk bisa sukses baik untuk diri sendiri maupun karena kita sebuah institusi keuangan ya, bank digital namanya Bank Raya ini, kita kan suksesnya kita itu kalau suksesnya orang lain kan gitu. Betul, betul. Kalau kita bantu seorang debitur kita misalnya di gig ekonomi tadi, gig ekonomi worker tadi, pekerja sektor informal tadi, suksesnya kami itu adalah kalau mereka sukses gitu. Betul. Boleh bantu nggak Mas Ade? Apa yang menjadi tipsnya begitu untuk kita bisa mensukseskan orang lain tadi? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Mas. Ya mungkin kalau saya rasa buat teman-teman sekalian sebenarnya ada istilah yang mengatakan we don't attract what we want gitu, we attract what we are gitu kan gitu ya. Jadi tadi persis sekali tadi, jadi membayangkan sesuatu ini memang bagi kebermanfaatan bagi banyak orang gitu. Nah pada saat itu otomatis kita akan mendapatkan kebermanfaatannya kita sendiri gitu. Jadi itu kalau berbicara law of attraction itu sebenarnya sesederhana itu gitu. Jadi saya pun juga jangankan ibaratnya kalau seandainya kita nanti bilang lu mana kok sayanya nggak dapat untung kok mereka yang untung. Balik lagi kayak saya katakan tadi, itulah sebenarnya definisi daripada kehidupan manusia itu sendiri gitu. Ibaratnya memang alamnya kita mau memberi kok. Jadi kalau istilahnya secret of living is forgiving. Satu adalah forgiving means adalah memang udah dari alamnya, udah nature-nya kita memberi. Dan yang kedua kalau for sama giving digabung jadi satu itu namanya pemaafan. Jadi kalau kita bisa punya kesempatan untuk bisa berbuat salah setiap hari, tapi uniknya setiap hari kita juga bisa punya kesempatan untuk memaafkan diri kita sendiri gitu. Itu sesuatu yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi kalau saya sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk bisa memberikan tips atau apapun, tapi saya setuju dengan yang Abang katakan dan setuju dengan prinsip yang ada di Bank Raya ini, yaitu adalah bahwa keberhasilan kita gitu itu adalah sebenarnya keberhasilan orang gitu. Nah jadi seperti tadi saya katakan tadi, membayangkan keberhasilan kita itu adalah si ekor yang kita berharap ingin kita tangkap gitu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, si ekor itu yang mengikuti kita terus aja gitu. Jadi mungkin lebih ke sana sih Bang gitu. Jadi kurang lebih itu. Luar biasa ya. Jadi untuk mensukseskan orang lain tadi tentu kita harus sehat juga dong. Bagaimana caranya kita mau mensukseskan orang lain kalau kita sakit-sakitan? Ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi waktu dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Sakit ibarat seperti sudah jatuh tertimpa tangga katanya. Rasanya nggak enak harus bayar lagi gitu ya. Jadi cuma problemnya daripada yang namanya sehat itu memang tidak memiliki sense of urgency. Makanya kenapa orang nggak pernah mau belajar. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada istilah yang mengatakan bahwa kualitas diri kita seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain, kita akan jauh lebih bermanfaat kalau kita punya kesehatan. Gitu. Mas Ade, kita masuk ke babak 3 nih Mas. Jadi saya rasa tadi kita udah bicara tentang journey-nya bertransformasi, masuk ke prosesnya dengan adanya itikat, ikhtiar, istiqomah. Yang terakhir ini bicara soal apa artinya menjadi seorang juara tadi gitu. Karena the law of champion itu beda-beda di setiap punya definisi orang gitu. Nah, dari Mas Ade sendiri yang Mas Ade udah alami, pelajari begitu, dalam menjadi juara tadi, apakah dengan begitu Mas Ade juga lebih menghargai effortnya, usahanya, atau hasilnya saja? Dan bagaimana menyingkapi, karena dari tadi kita ngomongin tentang keberhasilan gitu, tapi bagaimana aspek kegagalannya? Pernah gagal nggak sih dalam usahanya? Pernah gagal nggak sih dalam menjadi bodybuilder tadi sebelum jadi champion tadi? Bagaimana sih Mas? Ya itu sebenarnya ada istilah mengatakan pilihan kata mempengaruhi rasa gitu. Ya. Jadi pilihan kata ketika kita bilang kita gagal itu kan asosiasinya bodoh, asosiasinya adalah payah banget sih kamu gitu, atau asosiasinya apapun juga yang weakening diri kita gitu, yang melemahkan hati kita gitu. Tapi kalau seandainya kan orang suka bilang bahwa oh ya kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Itu sebenarnya kan bagus gitu. Ada satu kalimat yang mengatakan seperti itu. Benar. Tapi kalau saya mengatakan lebih kepada bahwa tidak ada yang namanya gagal sebenarnya. Lebih kepada adalah ada satu hasil yang ada. Ya hasilnya itu. Nah sekarang hasil itu kita mau responnya seperti apa. Benar. Gitu. Nah jadi being responsible itu adalah sesuatu yang penting. Kalau mungkin teman-teman pernah baca Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. The first habit itu kan adalah proactive means being responsible. Being responsible mean artinya ability to choose our response.
Artinya responsif bukannya reaktif katanya. Kenapa reaktif sama responsif adalah hal yang berbeda? Karena kalau reaktif itu ada aksi, ada reaksi. Dia nggak ada jeda. Tapi kalau responsif dia ada jedanya. Kalau Jack Canfield itu bilang bahwa outcome itu terjadi ketika sebuah event tergantung daripada respons kita gitu. Nah, jadi waktu kita tarik nafas sejenak, pada saat itu uniknya ternyata opsi cara pandang yang menguatkan hati dan melemahkan hati bisa menjadi opsi pilihan kita. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Tapi pada saat dimana kita bereaksi langsung, bagus kalau terjadi yang namanya spontaneous right action, ya oke, berarti kita untung gitu. Cuma mostly it's not spontaneous right action, mostly it's spontaneous wrong action gitu. Akhirnya sesuatu yang nanti kita jadi sesalkan gitu. Ada contohnya nggak Mas Adi? Waktu dalam perjalanan misalnya mau ikut jadi champion di Asia Tenggara atau world champion, sudah barang tentu kan not all glory, not all ini. Betul. Waktu kalah sebenarnya ada banyak pertanyaan yang saya tanyakan sama diri saya. Makanya itu yang disebut yang namanya swadaya atau intrapersonal komunikasi. Dan tadi saya bilang makanya pilihan kata itu mempengaruhi rasa. Jadi waktu saya kalah, pertanyaan saya sederhana adalah, saya bisa punya opsi untuk bilang bahwa yang ngalahin saya adalah si jurinya. Jurinya mungkin gak senang sama saya, mungkin karena saya orang Asia, atau mungkin karena saya orang Indonesia, mungkin saya gak di backup sama politik yang kuat, makanya saya kalah, atau mungkin, wah dia kebetulan temennya dia tuh yang orang Amerika yang dimenangin gitu, atau apapun juga, itu opsi satu. Tapi opsi dua, yang lainnya, saya bertanya sama diri saya, ada gak dalam persiapan kemarin seandainya kamu bisa punya persiapan yang lebih baik lagi? Jangan latihan kakinya, jangan kurang tuh kemarin tuh ini apa? Kemarin itu kayaknya masih ada cheating gak ya pas makannya? Oh enggak, udah gak ada. Tapi gimana tuh? Karbonya jangan kebanyakan, proteinnya gimana kurang gak? Oh, atau jangan-jangan kemarin masih ada satu dan lain hal. Oh ternyata suplemen masih masuk, oh harusnya gak masuk suplemen. Oh ini apa? Jadi kita membuat satu yang namanya self inquiry atau self analisa atau self study. Untuk kita lihat istilahnya apa sih gitu. Jadi kejadian itu kan selalu, kalau istilahnya saya selalu berusaha sebisa mungkin untuk punya perbendaharaan opsi cara pandang yang menguatkan hati selalu gitu. Padahal kelihatannya sedih gitu loh. Atau kelihatannya gagal. Tapi kalau seandainya kita mencoba untuk kita bilang apa sih sebenarnya hikmah daripada kegagalan kita. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain mudah dan murah. Orang pinter dia belajar dari kesalahan sendiri, tapi mahal tuh biasanya. Ngerasain dulu, jatuh dulu. Tapi uniknya orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Kalau ditanya kenapa orang bodoh tidak mau belajar dari kesalahan sendiri, jawaban orang bodoh adalah apa? Jawabannya adalah sederhana, tidak ada orang bodoh sebenarnya. Tapi kalau jawaban dia adalah apa? Jawaban dia adalah bahwa yang salah bukan saya, yang salah dia, ya dia yang harus beresin. Nah jadi itu yang disebut yang namanya blame game. Jadi konsep permainan yang namanya blame game selalu diikuti oleh konsep permainan yang nomor 2 yang disebut namanya justify game. Jadi kalau orang lain salah pasti kita benar. Nah tapi uniknya permainan blame dan justify pasti diikuti oleh permainan yang ketiga yaitu complain game. Uniknya dia menang, orang lain yang salah, dia yang benar, tapi dia yang komplain sendiri. Nah itu yang makanya problemnya daripada 3 permainan itu gitu. Nah 3 permainan itulah yang saya mencoba untuk setiap kali waktu saya kalah, saya berusaha untuk keluar dari 3 permainan tersebut gitu. Jadi saya coba ibaratnya, aduh blame game lagi nih, yang saya salah ini udah pasti lagi jurinya lagi lah, si ininya lah, si itunya gitu. Jadi saya nggak mau, karena kalau blame game itu konsepnya sederhana, seperti saya katakan tadi, menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kehidupan gitu. Menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan. Saya rasa bukan hal yang bijaksana. Ini super sekali saya rasa Pak, karena memang dalam bisnis, dalam kesehatan mirip ya kan ya. Sering sekali kita KPI nggak tercapai, target nggak tercapai, itu yang salah orang lain. Oh itu yang salah ini. Betul. Bukan kita cross check dulu ke diri kita gitu. Betul. Yang mana persiapan yang belum kita lakukan? Betul. Yang mana kelengkapan tadi yang belum kita lengkapi? Yang mana kebutuhan training, sertifikasi, PKS-nya, MOU-nya yang belum kita lakukan. Ya. Jadi kita salahkan orang lain dulu begitu. Betul. Jadi padahal there's plenty room of us to improve. Exactly. Betul. Ini saya rasa kawan raya ini the pinnacle of today's discussions itu ada di sini tadi. The room for improvement, biggest room in the world, room for improvement. Yeah. Karena that's the biggest room. Daripada nyalahin orang lain, lebih bagus salahkan diri. Ada buku menarik Mas, bos saya dulu punya buku namanya Manajemen Alhamdulillah. Pak Indra Utoyo penulisnya. Betul sekali. Jadi di dalam Manajemen Alhamdulillah itu tulis sometimes you win, sometimes you learn katanya.
nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah, betul. Sometimes you win, sometimes you learn. Iya, Jadi yang dilakukan adalah 3S kan ya. betul. Self awareness. Jadi kita tahu kenapa kita ada di bumi ini gitu. Betul. Kita maknanya kita seperti yang tadi diceritakan, intangible, tangible-nya dapat. Setelah kita tahu maknanya, maka kita turun ke S yang kedua, self learning. Maka kita belajar. Eksplorasi, eksploitasi, jalan semua berbarengan, memperkaya, membuat lebih sehat dan seterusnya. Setelah kita capable, kapasitasnya sudah ada, S yang ketiga. S-nya yang ketiga ini yang menarik, self contribution, seperti yang dilakukan oleh sang maestro, Mas Ade. Setelah sehat, badannya sudah kekar, sudah mantap, sudah memiliki semua pemahaman tadi, pemahaman tentang kesehatan, sharing kan Pak, inspirasi, motivasi, supaya jangan orang hanya nyalahin diri orang lain saja. Mari cross check ke diri kita untuk memperbaiki mana yang bisa kita perbaiki untuk meningkatkan pertumbuhan sana sini lah, mau pertumbuhan pribadi, organisasi, timnya dan organisasinya. Luar biasa Mas Ade. Ini luar biasa saya rasa diskusi kita di siang hari ini. Yang terakhir dari saya Mas Ade, apa sih arti juara bagi Mas Ade? Ya kalau saya rasa juara itu kan sama seperti kayak kita mendapatkan sebuah keberhasilan, kesuksesan. Sebenarnya sebuah konfirmasi sih itu sebenarnya dari orang, kayak kita bisa mendapatkan satu gelar atau titel atau apapun juga. Tapi kembali lagi tergantung daripada kita memaknai juara itu sendiri. Ketika kita juara, kita mendapatkan satu pengakuan dari orang. Nah pengakuan itu seperti misalnya kita berbicara misalnya bank gitu ya, BRI misalnya. Bank Raya mendapatkan pengakuan gitu dari masyarakat sebagai bank yang memberikan begitu banyak kebermanfaatan bagi orang lain. Ya mudah-mudahan artinya kita emban tanggung jawab itu aja. Jadi semakin bermanfaat bagi banyak orang lain, itu definisi juaranya. Ya menurut saya itu gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan, kalau juara itu sesungguhnya yang tadi saya katakan bahwa juara itu adalah bukan ketika kita mengalahkan orang lain gitu. Tapi juara yang sesungguhnya, true victory is not how good we are compared to others gitu. Tapi true victory atau juara sesungguhnya is how good we are compared to we used to be. Nah gitu. Jadi kita lebih baik dari diri kita sebelumnya gitu. Ya kita bersyukur dikasih juara. Pada dasarnya sebenarnya kita juara. Cuma ada yang juara yang kalau istilahnya ada leader yang formal leader, tapi ada juga yang non formal leader gitu. Ada yang tidak diakui tapi dia di masyarakat dia ada sebagai seorang pemimpin. Nah jadi kalau kita juga sama, mungkin formal champion, ya orang jadi tahu ada gelarnya. Oh saya Musclemania World Champion, Super Body World Champion, Mr. Asia, lalu SEA Games Gold Medals atau apa itu kan itu formal champion gitu. Tapi what is the true champion yang sesungguhnya gitu adalah ketika apa yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain gitu. Itu sesuatu kita itu champion bagi diri kita, dan saya yakin teman-teman sekalian yang khususnya gig economy worker itu, apalagi kalau seandainya teman-teman melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain dan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan kemajuan bangsa dan negara, saya rasa you are the real champion. Luar biasa. Saya tutup sampai sini. Ini diskusi yang luar biasa menarik bersama Mas Ade, The Maestro. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih Bang. Saya rasa teman-teman yang sudah menonton podcast kita di siang hari ini, banyak hal yang menarik yang bisa kita petik hikmahnya dari perjalanan hidup seorang maestro, Mas Ade Rai, yang champion adalah bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi banyak orang yang tentunya mengakselerasi pertumbuhan Indonesia dari hari ke hari. Dari saya mungkin banyak terima kasih Mas Ade, dan kasih, Bang. Kehadirannya saya rasa akan menginspirasi banyak orang Raya. dan seluruh teman-teman Bank Raya, insan Bank Raya yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih, salam sukses, salam sehat, dan salam satu Raya. Raya. Thank you. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih Bang.